Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Senin 29 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Saudara-saudari seiman, setiap orang telah diberikan karunia dan talenta oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan ada orang yang memiliki karunia untuk menyembuhkan penyakit. Setiap hari pasti banyak orang yang datang untuk mencari penyembuhan itu. Tetapi tidak sedikit pula orang yang tidak percaya akan karunia itu. Ada yang mengatakan bahwa penyembuhan itu tidak benar. Penyembuhan itu menggunakan ilmu gaib dan lain-lain. Sama halnya dengan yang diceritakan dalam bacaan pertama pada hari ini. Ketika berada di kota Listra, saat Paulus dan Barnabas sedang mewartakan Injil, perhatian mereka tertuju kepada orang yang lumpuh. Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang itu dan ia menjadi sehat secara total. Tetapi para rasul ini dianggap oleh orang banyak sebagai dewa-dewa Yunani yang datang membawa penyembuhan. Pewartaan Injil oleh para rasul tidak sampai menyentuh ke dalam hati orang-orang di kota tersebut. Pewartaan itu dianggap sebagai kabar duniawi semata, dan bukan pewartaan Allah yang menyelamatkan. Itu semua karena orang-orang di kota itu tidak mengasihi dan mengenal Allah. Saudara-saudari seiman, dalam Injil hari ini diungkapkan bahwa kesatuan Yesus dengan Bapa dan juga para pengikutnya adalah berdasarkan pada hubungan saling mengasihi. Ungkapan kasih itu bukan hanya melalui kata, melainkan lebih pada tindakan nyata. Cara mengasihi Yesus adalah dengan melakukan perintah Yesus. Siapa yang mengasihi Yesus adalah juga mengasihi Bapa. Setiap orang yang mengasihi Yesus dengan melakukan segala perintahnya, otomatis akan dikasihi Yesus dan Bapa. Itu berarti dengan kasih Allah, sudah pasti kita akan menyadari dan mengalami kehadiran Allah dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudari seiman, kedua bacaan hari ini mau mengarahkan kita kepada pengenalan akan kehadiran Allah yang lebih dalam lagi, dan juga kita lihat lewat kisah penyembuhan, lewat kasih dan juga penyembuhan, mukjizat atau karya yang dialami oleh manusia. Untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, tentu membutuhkan perjuangan dan juga kepercayaan. Dalam kesulitan kita masih sering mengandalkan kemampuan kita sendiri. Pertolongan dari Tuhan seringkali kita anggap sebagai hasil usaha pribadi. Kekebalan hati kita, keegoisan diri kita, membuat kita lupa bahwa Allah selalu menyertai dan mengasihi kita anak-anaknya. Saudara-saudari seiman, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus merupakan puncak dari penebusannya untuk menyelamatkan manusia. Sama seperti yang dilakukan oleh Santa Karina dari Siena yang kita peringati pada hari ini. Yakni setelah mengalami karya Allah dalam hidupnya, rasa syukur diungkapkan olehnya dengan banyak melakukan perbuatan yang baik. Pengenalannya akan Allah dapat menghasilkan perbuatan yang menyelamatkan, karena dia sendiri telah mengalami penebusan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu kita diajak untuk merubah sikap kita, merubah pemikiran kita yang selalu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dan hal itu hanya dapat kita lakukan lewat doa, karya, dan juga tindakan nyata kita untuk mengasihi sesama. Dengan tindakan itu kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang berguna dan selalu mengasihi dan mengenal Allah yang senantiasa menolong kita. Saudara-saudari seiman, maka menjadi pertanyaan bagi diri kita, mampukah diri kita membawa diri kita
untuk senantiasa hidup dalam kasih Allah itu, terlebih dalam hidup harian kita. Maka Allah juga mengutus Roh Kudus yang akan senantiasa mengajarkan kita untuk melakukan dan melaksanakan perintah Yesus itu, perintah Allah itu dalam perjalanan hidup kita, yakni perintah untuk saling mengasihi. Maka mari senantiasa bersandar kepada Yesus dengan percaya bahwa dengan melakukan kehendak-Nya, kita akan memperoleh kasih-Nya, memperoleh keselamatan, terlebih dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.